Oke, kita akan mulai ya. Tolong diperhatikan yang kanan bawah, kalau ininya stop, tolong saya dikasih tahu. Kadang-kadang kan error gitu, stop tengah jalan. Baik, kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu mengenai bab turunan. Nah, ini hanya sekedar, depannya hanya sekedar pengenalan aja kenapa kita belajar turunan. Karena turunan itu sangat banyak dipakai di konsep-konsep aplikasi gitu ya. Contohnya masalah laju pertumbuhan populasi serangga. Itu nanti kalau di matematik B ini dibahas agak mendalam gitu ya. Di matematik A nggak ada. Masalah menentukan tanjakan atau laju perubahan atau kemiringan sebuah grafik fungsi. Masalah laju aliran di dalam pembuluh darah. Pokoknya yang aplikasi itu banyaknya di matematik B. Matematik B itu cuma 3 kredit, soal-soalnya lebih susah. Kalau kalian lihat ini soal tutorialnya susah-susah. Pertumbuhan tumor yang bentuknya bola, itunya selnya itu juga banyak pakai turunan gitu ya. Masih banyak lah. Kalau disebutin mungkin 2 jam juga nggak habis gitu satu-satu masalah yang perlu diselesaikan pakai konsep turunan. Oke, kita lihat dulu untuk sebelum merumuskan aturan matematiknya, kita lihat dulu masalah ini. Nah, hukum Galileo ini manusia purba ya, manusia purba udah reinkarnasi nggak tahu berapa kali. Nah, dia mengatakan jarak tempuh dari sebuah benda yang jatuh bebas dekat permukaan bumi, ya dekat tuh ya bisa 100 meter dekat ya. Artinya gravitasinya konstan sebanding dengan kuadrat waktu tempuhnya. Nah, kemudian orang mengamati entah pakai kamera atau foto atau video, itu jarak tempuhnya itu memenuhi ini. Jadi saya berangkat titik nolnya di sini di atas, ini ada sebuah bola. Kemudian dijatuhkan, jarak tempuhnya memenuhi hubungan ini. Jadi kalau waktunya 1 detik, dia menempuh 16. Setelah 2 detik, 16 kali 2 kuadrat, 64. Dia sampai sini, 64. Dan seterusnya gitu ya. Oke, saya mau lihat animasinya dulu di sini. Nasib internetnya jalan, jadi animasinya juga bisa keluar. Kita lihat ini harusnya dari awal. Nah, ini bendanya dijatuhkan dari sini. Setelah 1 detik dia menempuh 16. Sampai angka-angka ini jangan dilihat ya, karena saya referensinya nolnya di atas. Jadi ini ke sini setelah 1 detik sampai situ. Saya tandai garis lurus itu. 1 detik. Setelah 2 detik dia menempuh 64 gitu ya, angka-angkanya nanti. Oke, kalau dibiarkan ini animasinya gitu. Nah, dor sampai bawah. Meledak, bomnya jatuh. Nah, kita lihat ini. Saya hitungannya nggak akan dari sini, kita lihat ke slide-nya lagi. Waktu T-nya 1 detik nempuh segini. T-nya segini menempuh segini. T-nya segini, masukkan ke rumus ini aja ya. Dan seterusnya. Nah, kecepatan rata-rata itu antara interval waktu T0 dan T1. Jadi akan didefinisikan kecepatan rata-rata antara 2 waktu. Sebut aja T0 dan T1. Kecepatan rata-rata itu sama dengan jarak yang ditempuh dari T0 sampai T1, jarak tempuhnya dibagi waktunya. Waktunya T1 min T0 gitu ya. Jadi ini jarak tempuh setelah T1, ini jarak tempuh setelah T0. Nah, jadi itu ini yang atas adalah jarak tempuh antara T0 sampai T1. Paham nggak? Manggut-manggut kayak paham aja. Ngomong apa cina tadi ya? Oke, ini jarak yang ditempuh antara T0 sampai T1.
dibagi beda waktunya, itu namanya kecepatan rata-rata. Nah, saya akan mengamati sekarang. Waktu T0-nya, saya ingin mengamati kecepatan rata-rata antara T0-nya 1, T1-nya 1 tambah sesuatu. Ya setelah 1 gitu ya, delta T-nya ini. T0-nya waktu 1, ini dulu. Kemudian T1-nya 2. Kita lihat jarak ini, kecepatan rata-ratanya berarti jarak yang ditempuh setelah 2 detik itu 16. Tadi mana? 64. Ya, ininya 64. Y2 dikurangi Y1 dikurangi 16. Dibagi 2 kurangi 1, hasilnya 48. Itu tabel ini ya. Yang kolom kedua, ini antara T0-nya 1, T1-nya 1,5. Jadi ngitung yang bawahnya, YT1, yaitu Y saat 1,5 ini. 1,5 detik menempuh sekian. YT0-nya 16 tadi. Jadi 36 dikurangi 16 dibagi 1,5 dikurangi 1 gitu ya. Oke. Hasilnya ini, percaya aja. Dihitung. Paham ya? Tabel ini paham? Ini antara T1 dengan T1,1 kecepatan ratanya sekian. Antara T1 dengan T1,01 rata-ratanya sekian. Antara T1 dengan 1,001 sekian. Pengennya bukan kecepatan rata-rata, pengennya antara T1 dengan T1. Nah, itu namanya kecepatan sesaat, saat itu gitu. Saat T-nya 1, berapa sih kecepatannya? Nah, kalau dilihat speedometer motor, mobil gitu sebenarnya ngitungnya pakai ini. Dia berdasarkan apa? Putaran rodanya itu bisa bisa menghitung jarak tempuhnya udah berapa meter dan waktu. Perbedaan jarak tempuh dibagi perbedaan waktu gitu ya. Sebenarnya speedometer hanya menghitung kecepatan rata-rata. Cuma antara 2 delta T yang berdekatan. Jadi mirip kecepatan saat itu gitu. Nah, kalau di matematik kita betul-betul pengen ngitung kecepatan saat T-nya ini. Antara 1 dengan 1. Tapi nggak bisa pakai rumus yang atas karena penyebutnya kan 0, nanti ngebagi 0. Ngebagi 0 mah kita nggak tahu ngitungnya gimana. Harus sama setan ngitungnya ya. Gitu ya. Oke. Paham intuitifnya? Nah, tapi saya akan ngitung ini nanti. Gini. Bagaimana menentukan kecepatan saat T0-nya 1 aja ya, bayangkan 1 T0-nya. Saat T-nya 1. Hal ini tak lain adalah nilai kecepatan rata-rata tadi antara T-nya 1 dengan T-nya 1 sendiri. Nah, kan kita nggak bisa ngitung tuh. Nanti ini jarak tempuhnya 0, beda waktunya 0 kalau antara 1 dengan 1. Nah, untuk itu maka kita lihat ini notasinya dulu. Ini tadi perbedaan jarak tempuhnya antara T0 dengan T1, saya notasikan delta Y. Perbedaan waktunya antara T1 dan T0 saya notasikan delta T. Nah, ngitungnya gini. Oh ya, sebelum ngitung. Secara intuitif, kecepatan saat T sama dengan 1 ya, T0-nya bayangkan 1 aja. Itu adalah tadi kecepatan rata-rata ini kan. Delta Y itu ini, dibagi ini kan tadi, kecepatan rata-rata. Dengan delta T-nya menuju ke 0. Tapi nggak bisa dihitung pakai rumus ini. Bagi 0 nggak ada. Nah, maka digunakanlah konsep limit. Yang ini, delta Y bagi delta T itu
sama dengan ini tadi, kecepatan rata-rata, beda jarak tempuh dibagi beda waktu. Sekarang kita limitkan delta T-nya menuju 0. Jadi yang tadi nggak bisa dihitung, pakai konsep aljabar biasa dibagi 0 yang nggak bisa, dilimitkan. Dimana sekarang delta T-nya menuju 0. Inilah yang dinamakan kecepatan sesaat. Gitu ya. Bisa ketangkep, kerasa gitu. Kalau kecepatan rata-rata itu hanya rata-rata jarak tempuhnya segini dibagi waktunya. Nah, pengennya antara 2T yang bersamaan gitu. Ya harus pakai limit karena delta T-nya menuju 0. Oke, itu hanya memunculkan ini aja dulu ya. Sekarang kita lompat dulu. Itu lupakan dulu, nanti dilihat lagi rumusnya. Ditutupkan lupa tuh tadi nulis apa gitu ya. Nanti kita lihat lagi. Sekarang kita akan melihat masalah menentukan garis singgung. Untuk menentukan persamaan garis itu kita perlu apa? Titik yang dilalui garis dan kemiringannya ya. Kalau tahu titik yang dilalui garis, tahu kemiringannya, persamaan garisnya bisa dihitung. Itu di bab 0 udah. Kalau lupa dilihat lagi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menentukan persamaan garis singgung. Kalau di lingkaran, zaman kuno, nggak tahu berapa ratus tahun lalu, orang tuh mengatakan garis singgung adalah garis yang berpotongan dengan kurvanya, ya dalam hal ini dengan lingkaran di satu titik saja. Ini motongnya di satu titik. Kalau dibikin garis namanya garis singgung. Kalau ada kurva gini, ada kurva, ya garis singgung adalah garis yang memotong kurva hanya di satu titik. Tetapi konsep itu nggak bisa diperumum. Kalau kurvanya bentuknya seperti ini, ya, saya mau bikin garis singgung di titik P, tuh memotongnya kan di 2 titik. Jadi konsep memotong hanya di satu titik itu nggak bisa dipakai. Nah, gimana kita mendefinisikannya? Dan pengennya bukan cuma gambar, tanpa gambar dihitung pun tahu gitu. Kalau gambar kan bisa nipu. Tadinya harusnya motong, belokin dikit gitu, bikin garis lurusnya agak sedikit melengkung jadi nggak motong. Nah, kan nggak rancu gitu ya. Oke. Saya akan jelaskan lewat animasi berikut. Nah, ini bagus, internetnya halus mas, keluar ini. Gini, coba ya, grafik ini itu apa? Grafik ini tuh ada sebuah fungsi yang grafiknya warna hijau. Kemudian saya ambil titik P di grafik ini. Satu titik P. Saya pengen mendefinisikan, merumuskan, bukan cuma gambar aja. Ya gambarnya penting, tapi lebih penting ngitungnya. Bagaimana kemiringan garis singgung di titik P. Jadi bukan persamaan garisnya dulu yang didapat, tapi kemiringannya. Tentunya kalau kemiringannya tahu, titiknya tahu, ya persamaan garisnya tinggal hitung aja. Nah, caranya kita pilih titik Q di sini, di luar P. Di mana aja, mau di kirinya boleh, di kanannya boleh. Ambil titik Q. Yang ini saya namakan X ya, absisnya ini C. Yang ini C ditambah sesuatu. Tentunya kalau titik Q-nya ada di kiri sini, H-nya negatif ya. Jadi C tambah H di sini bisa negatif. Karena nanti menyangkut konsep limit. Limit itu kiri kanan. Gitu ya. Jadi C-nya bisa di kirinya, C plus H-nya bisa di kirinya, bisa di kanannya. Nah, setelah pilih titik Q, saya hubungkan garis lurus PQ, nggak ada masalah. Tapi bukan garis singgung gitu ya.
Ini namanya garis tali busur. Pengennya garis singgung. Gitu ya. Nah, coba saya ngitung dulu kemiringan garis tali busur. Ini juga udah di bab 0. Kemiringan garis lurus itu adalah perbedaan Y-nya dibagi perbedaan X-nya. Perbedaan Y-nya kalau saya hitung apa? Nilai fungsi di titik C tambah H. Ini. Ya, itu adalah seluruhnya ini. Tinggi titik Q dikurangi tinggi titik P. Titik P itu nilai fungsi di titik C. Jadi yang pembilangnya ini adalah yang merah ini, yang putus-putus. Betul? Paham nggak? Tidur lagi ah. Nanti uang kuliahnya harus nambah orang tuanya ya. Karena kalau tidur kan nggak ngerti, dibangunin saya, capek saya jalan ke situ coba. Kalau siput itu jalan, aduh makan banyak energi. Masih ngantuk nggak? Hah? Oh masih. Jangan tidur. Kalau tidur tuh kalian nggak paham. Kalau di rumah itu denger rekamannya, mau nanya udah nggak bisa gitu. Oke ya. Tidur jam berapa kalau? Tidur jam berapa? Setengah 11. Saya aja setengah 12 bangun jam setengah 5. Oke, sampai mana lupa juga. Aki-aki mah lupa tuh. Oke, ini jadi yang atas itu adalah nilai fungsi di titik C tambah H ini. Dikurangi nilai fungsi di titik C ya. Jadi hasilnya yang merah. Dibagi H-nya itu adalah ini C tambah H dikurangi C. Ini H-nya. Oke, jadi itu adalah ini dibagi ini sama dengan tangan sudut ini ya. Tangan sudut ini atau kemiringan dari garis yang warnanya apa ini? Hah? Ungu atau pink? Nggak tahu, ungu gitu lah ya. Yang kemiringan garis ungu adalah beda Y-nya dibagi beda X ya. Tolong kalau terlalu lambat bilangin. Nah, saya sekarang akan gerakan titik Q-nya mendekati titik P. Kemiringannya dihitung terus. Gitu. Kalau mendekati titik P, berarti H-nya makin kecil ya. C tambah H, titik C tambah H sama titik C makin mau berimbit gitu. Nah, saya teruskan gitu. Karena kenapa saya deketin? Karena saya pengennya jadi garis singgung. Gitu ya. Pengen garis singgung. Kalau cewek-cewek yang gini pinteran. Kenapa? Karena cewek kan gampang tersinggung. Ada juga omongan cowok, tapi ya karena saya cowok yang ngomongin cewek aja. Aduh, kerekam kedengeran Pak Arif, direktur pendidikan nanti. Ya biarlah gimana nanti. Terus gitu ya. Saya dekati terus loh. Sampai kecil sekali H-nya di sini 0,19. Terus maunya H-nya sampai 0. Kalau H-nya sampai 0, tapi ini nggak bisa dihitung kan? Bagi 0. Kalau hanya 0, atasnya 0, bawahnya juga 0. 0 dibagi 0 nggak jadi 1. Nggak ada, nggak tahu. Nah, sampai 0 gimana? Lihat, nggak ada nih hasilnya. Nggak bisa ngitung ini. Tapi garisnya ada kan? Nanti yang dinamakan sebagai garis singgung. Ya, nanti kita rumuskan gimana supaya bisa ngitung. Secara geometrinya ada bendanya, kemiringannya ada. Nggak mungkin kemiringannya sama dengan tanda tanya.
Dia aja yang nggak bisa ngitung gitu ya. Begitu. Oke, ini animasinya sebenarnya hanya nggak harus di kanannya ya. Kalau saya pilih enggak, di gambar ini saya gambar selalu di kanannya. Kalian bisa ngamati untuk titik C yang lain, misalkan saya ganti di sini C-nya gitu ya. Kemudian titik ininya bisa digeser enggak? Oh, ini selalu jaraknya segini. Jadi bisa ngitung kemiringan di garis yang manapun kalau mau. Oke, idenya itu. Saya balik ke slide-nya. Mana? Jadi ini saya nggak ceritakan lagi. Cuma notasinya aja. Tadi ini perbedaan Y di titik sini dengan di titik C itu adalah ini. Dibagi H itu perbedaan X-nya. Itu namanya M secant itu tali busur. Kemiringan tali busur nantinya nggak terlalu penting. Yang penting kemiringan garis singgung. Oke, ini udah saya nggak ceritakan lagi. Nah, sekarang gimana menghitung kemiringan garis singgung? Tadi dari animasinya, kemiringan garis singgung itu dicapai kalau H-nya 0, betul? Tadi, mana? Nggak percaya lagi. Kalau H-nya 0 kan, jadi garis singgung. Tapi nggak bisa dihitung pakai ini. Pakai konsep limit ngitungnya. Dilimitkan kemiringan M tan atau M aja, biasanya umumnya ditulis M aja. Di SMA kan pakainya M gitu. Adalah limit kalau H-nya mendekati 0. Bisa dihitung sebagai limit mah. Gitu ya. Nah, coba kita perhatikan rumus ini. Saya crop supaya kelihatan. Saya crop, saya masukkan ke OneNote gitu. Nah, jangan yang ini OneNote-nya. Coretan umum. Ini rumus untuk ngitung kemiringan garis singgung. Tadi waktu ngitung kecepatan sesaat, kan lupa tuh tadi. Baru juga berapa menit kan pasti lupalah. Ini kecepatan sesaat. Kita lihat di OneNote. Yang belakang kebaca nggak segini? Kalau nggak kebaca kita gedein. Sebentar. Nah, ini menghitung kemiringan garis singgung. Notasinya mau M atau V atau apa terserah. Ini ngitung kemiringan garis singgung. Ini ngitung kecepatan sesaat. Sama aja kan? Cuma beda huruf aja. Makna matematiknya sama. Ini fungsi jarak, tempuh. Yang ini menyatakan grafik fungsi. Tapi secara notasinya sama aja ya. Perbedaan Y dibagi perbedaan X. Perbedaan jarak tempuh dibagi perbedaan waktu. Sama aja bentuknya. Nah, karena sama aja, maka bentuk-bentuk seperti ini akan dibuat menjadi bentuk yang umum yang dinamakan turunan. Gitu ya. Jadi nanti berikutnya kita membahas dulu konsep-konsep turunan dan rumus-rumus matematiknya. Nanti di belakang baru balik lagi ke aplikasi nyatanya. Banyak aplikasi nyatanya. Begitu. Jadi dua contoh ini baru memotivasi kenapa sih orang bikin turunan nyusah-nyusahin sendiri gitu. Ada maksudnya nanti. Jadi banyak masalah yang dibuat jadi persamaan matematiknya perlu turunan, setelah dihitung balik ke masalah realnya lagi, terselesaikan harapannya gitu ya. Kadang juga nggak terselesaikan ya cari akal lain lagi. Oke. Kok sampai sini sih? Oh, ini tadi mundur ya. Bentar. Saya majukan lagi. Ada lalat mau bunyi. Iya, itu harusnya soundnya keluar, cuma saya nggak pasang playernya. Nah,
Sekarang ke sini dulu masih soal grafik tadi. Contoh dulu. Ingat rumusnya ini tadi. Kemiringan garis singgung di titik C ya, adalah rumusnya ini. Sekarang saya contoh. Tentukan namanya boleh kemiringan, boleh gradien, boleh tanjakan, tuh maksudnya sama aja ya. Ada yang nyebut tanjakan garis singgung, ada yang itu laju perubahan garis singgung, itu sama aja. Pada grafik Y sama dengan X kuadrat di titik ini. Oke, kita lihat. Kita hitung dulu. Kenapa saya ngitung kemiringan tali busur? Karena tadi kan, mana? Oh, di halaman sebelumnya. Ini kan yang ininya, atau yang ininya adalah kemiringan garis tali busur ya. Kita hitung ini dulu, baru dilimitkan. Oke, jadi di sini C-nya 2. Karena diminta di titik 2,4. Berarti X-nya 2. X-nya 2 masuk ke rumus kayak tadi. 2 tambah sesuatu dikurangi F2 dibagi beda X ya. C tambah H kurangi C tadi. Oke, saya hitung. Dapat ini. Kemiringan tali busurnya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih susah-susah, kan udah ada rumusnya di SMA, tinggal 2X aja gitu ya. Masukin X-nya 2, dapat 4. Nah, kita di sini akan menurunkan dulu kenapa boleh pakai gitu. Kalau di SMA mungkin dikasih aja rumusnya. Nggak mungkin konsepnya diberikan di tingkat SMA, terlalu susah. Ini bawahnya nggak perlu. Nah, ini saya kurang nih. Setelah ini harusnya menjawab. Saya crop aja ini ya. Jawabannya kurang nih. Yang ditanya kan kemiringan garis singgungnya. Nah, kemiringan garis singgung simbolnya biasanya M gitu ya. M-nya bukan datang bulan ini mah. M kemiringan garis. Tinggal dilimitkan kan. H mendekati 0. F2 ditambah H dikurangi F2 dibagi H. Tadi setelah disederhanakan ini menjadi H tambah 4 gitu ya. Ini percaya aja lah, hitungan saya nggak akan salah. Meskipun sering salah. Gitu ya, kalau ngitung. Ngitung tuh yang jagoan mah tukang sayur. Coba aja, ambil tempe, ambil tahu, ambil ini sayur ini. Berapaan mang? Langsung keluar dia bilang 60.000 itu. Padahal kita mungkin nggak percaya, bener nggak ini teh? Cepet kalau tukang sayur ngitung. Kalau saya sering salah kalau ngitung. Oke, tapi kalau ini mah nggak akan salah. H tambah 4 mah ya, limitnya 4. Jadi kemiringannya 4. Itu belum terjawab di slide-nya. Ini udah. Nggak kelihatan tadi. Oke ya. Nah, ini lewat aja untuk matematik B dulu bikinnya. Ini sebenarnya keluar suara lalat, tapi janganlah. Nanti teman-teman lalatnya datang dari luar kan kita berabe. Nah, dari sini sekarang didefinisikan pengertian turunan. Misalkan F sebuah fungsi real dengan darah definisi DF. Turunan dari fungsi F di titik X. Notasinya ini. Nanti ada notasi yang lain ya. Beberapa notasinya sama aja maksudnya. Notasinya F aksen X. Itu adalah limit dari yang tadi. Kalau yang tadi ininya C ya. C tambah H min FC. Itu turunan di titik C. Kalau turunan di titik U. Ya FU tambah H min FU dibagi H. Dilimitkan. Kalau Fx. Ya Fx tambah H dikurangi Fx dibagi H. Gitu ya. Jadi tergantung turunan di titik mana. Kalau turunan di titik sembarang X aja. X-nya bisa yang mana aja. Ya bentuknya gini. Huruf H-nya boleh diganti yang lain ya.
mau ini limitnya dalam P menuju 0. X tambah P dibagi ininya P boleh ya. Huruf notasinya boleh apa aja. Diganti delta T boleh. Limit delta T menuju 0. Fx tambah delta T dikurang Fx bagi delta T. Boleh gitu ya. Paham? Kamu ungu paham nggak? Ini ungu kamu ya. Yang jawabnya ungu. Garis-garis kamu yang baru sakit. Baru sakit siapa? Yang ungu aja yang baru sakit. Enggak, yang baru sakit enggak ditanya dulu. Soalnya enggak kuliah yang lalu mungkin enggak paham. Kuning, paham nggak kuning? Soalnya saya nggak hafal, kalau ngapalin nama lupa lagi. Nggak ada yang ngantuk ini teh. Ini saya balik lagi nanti ke ruangan mau dihabisin supaya nggak berat, ada airnya. Bule, paham nggak bule? Bule ini rambutnya coklat gitu. Kalau nggak paham nanya, jangan diam aja, rugi. Kalau zaman saya dulu nggak paham ngulang kuliah, untung. Karena beasiswa itu 7 kali uang kuliah zaman saya tuh. Saya bayar uang kuliahnya 1 semester X, dapat beasiswanya 7X. Kalian bayar uang kuliah kan sekarang sekitar 12 juta, beasiswanya 84 juta 7 kalinya. Udah sama orang tua nggak usah ngirim duit gitu. Malah saya kasih duit lah gitu, sedikit. Iya betul lah zaman saya tuh gitu. Dan nggak dibatasi waktu 6 tahun dulu tuh. Jadi ada temen tuh lulusnya 14 tahun. Tapi lewat 7 tahun beasiswa nggak bisa ya. Lewat 7 tahun beasiswanya berhenti. Gitu. Iya betulan, anak biologi 14 tahun ya. Kalau saya pas-pasan 6 tahun aja S1-nya. Soalnya tahun depan beasiswa udah berhenti, ya udahlah lulus aja. Ya kalau dulu udah tingkat udah 4 tahun lebih tuh jadi asisten dapat duit, beasiswa 7 kali uang kuliah. Ya udahlah bayar uang kuliah mah murah gitu ya. Sekarang berubah. Nah, turunan merupakan sebuah limit ya. Tapi bukan limit fungsi, limit yang bentuknya seperti ini. Tapi limit juga. Oke, kita lihat contoh-contohnya. Sebelum kita membahas rumusnya. Misal X pangkat 3 turunannya 3X kuadrat. Itu nanti. Anggap belum tahu. Karena kita belajar dari konsepnya dari nol lagi. Cari kemiringan garis singgung. Ya, kalau kemiringan miring ini. Terhadap grafik ini di titik 0,2. Artinya C-nya 0 ya. Kamu ketularan lagi. Nanti ya harus bikin surat ya orang tuanya. Saya menyatakan bahwa setelah setahun kuliah matematik dengan si Bapak W itu, kalau anak saya jadi aneh tidak akan menuntut. Gitu ya. Oke, kita lihat. Jadi ini tagline adalah menghitung kayak ginian dengan X-nya tuh 0 ya. Ini tuh yang depan X-nya ya. Turunan di 0. Coba kita lihat. Malas nulis ya udah gini aja. Oke. Kemiringan ini jangan pusing notasinya. Di sini saya nulis F aksen, kalau ini Y ya Y aksen gitu ya. Notasi itu jangan sampai di sana F, di sini Y. Ya di sana fungsinya F, di sini fungsinya Y. Gitu ya. Kenapa? Mau duduk sini? Bisa duaan? Hah? Separuhan? Gitu. Oke.
Nah, kenapa saya ngitung? Ya ini turunan di 2. Turunan di 2 adalah rumusnya Y2 tambah H min Y2 dibagi H. Gitu ya. Hitung limitnya. Masukkan Y di titik X adalah ini. Y di 2 tambah H, ganti X-nya 2 tambah H semua. Dikurangi Y2 ini, ganti X-nya dengan 2. Dibagi H, udah ini mah hitungan, percaya aja. Saya juga malas ngelihatnya ini. Anggap aja teliti, ngitung tambah kurang biasa. Kembali limit boleh dicoret. Dibagi H atas bawah. Nah, sama dengan 2. Kenapa difoto, kan videonya ada. Mending foto si emas nih, cakep nih. Hah? Jagoan ini lagi, network. Ya? 2 kali 2, 4. Hah? Coba di soalnya. Oh iya, jawaban sama ini ya. Di titik 0,2. Ya udah saya jawab manual lah tuh. Jawabannya di titik 2,0. Dibolak-balik aja ya. Ya sama aja. Coba kita jawab. Manual aja. Kepaksa nulis. Aduh capek Jadi kita harus ngitung Y aksen 0, betul? Kan ini X ya, di titik X sama 0. Sama dengan limit. Ini saya mah udah lupa otaknya. Kalau mikir dulu malah nggak keluar. Tapi tangan udah apal. Tangannya udah loncer. Y min Y 0 dibagi H. Masukkan fungsinya. Ganti jadi 0 tambah H kuadrat min 2 kali 0 tambah H. Itu Y 0 tambah H dikurangi. Ini saya kurung besar. Masukkan di 0. 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 gitu. Tolong kalau salah ngitung kasih tahu. H mendekati 0. Berapa ini? H kuadrat min 2H dibagi H sama dengan limit H mendekati 0. Berapa? H min 2 sama dengan min 2. Gitu ya. Yang tadi juga betul tapi nggak sesuai permintaan soal gitu ya. Yang ini. Biar aja, biar dosen-dosen yang pakai diktat ini bingung. Paham tidak? Ah, bohong. Hah? Siapa yang udah paham? Tuh, nggak ada kan, bener? Oh, kamu mewakili 4 orang ya? 4. Siapa yang belum paham? Tuh, kata saya juga mahasiswa mah termasuk kelompok 3 selalu. Yang paham sedikit, yang nggak paham sedikit. Ya, yang satu lagi itu kelompok gila. Untung nggak ketemu dosen saya yang dari Padang itu Pak Ansyar. Kalau ditanya paham, diem. Nggak paham, diem. Wah, sisa waktunya sejam lebih dipakai untuk ngamuk dia. Ngamuk 1 jam lebih. Si bapak itu sebenarnya enak ngajarnya, cuma kalau nanya nggak dijawab, ngambuk dia. Tapi sekarang umurnya udah 80 lebih. Otaknya masih mencrang, masih ada di WA group, masih diskusi kalkulus. Pak Ansyar itu. Seekor bakteri berkembang. Ini anggap bakterinya bukan membelah, ngegedein. Jadi tambah berat gitu ya. Ya bakteri ajaib gitu, mungkin baru muncul 1000 tahun lagi. Pokoknya bakteri itu bayangkan tambah lambat tambah gede, beratnya naik terus ya. Tentunya suatu saat ya pecah dan mati. Tapi ini anggap aja naik beratnya. Setelah T jam beratnya segini gram. Berapa laju perkembangannya? Kalau dikatakan laju, gradien, tanjakan itu sama, itu turunan ya.
pada saat T-nya 2 jam. Jadi T ini sebagai pengganti X ini ya. Saat T-nya 2 jam. Atau kalau tadi yang kecepatan sesaat, saat T-nya 1. Atau yang soal barusan, saat X-nya 0 gitu ya. Jadi kita harus menghitung turunan di titik 2. Gitu ya. Oke. Jadi saya sebut ini fungsinya belum diberikan. Kasih notasi B itu beratnya karena B berat ya pakai B. Supaya jangan Y terus fungsi itu. BT T-nya waktu. Nah, saya harus ngitung ini. Laju perubahan berat pada saat T-nya 2 itu adalah turunan di 2 gitu. Ingat ya, nanti ke belakang akan banyak istilah laju pertambahan ini, laju pertambahan itu, atau kalau grafik gradiennya, tanjakannya itu sama. Itu turunan. B aksen 2 sama kayak tadi. B2 tambah sesuatu, min B2 dibagi sesuatu. Ini delta T-nya boleh diganti H gitu ya. H. Jadi masker teh bau pisan nih gara-gara gitu. Untung kalian lah sekarang saya harus pakai masker. Kalau enggak nanti yang di depan kayak dia cuci muka terus. Aduh si bapak ngomong aja. Karena hujannya kuat gitu. Suaranya kan keras hujan. Bagi. Oke. Ya sisanya masukin fungsi aja lah. Kalian udah bisa ngitung limit. Masukin 2 tambah delta T ke sini. Kemudian masukin 2 juga ke sini dikurangi. Hitung, sederhanakan, ketemu. Dah lah percaya hitungannya benar ya. Matanya nggak percaya, dibilang percaya teh. Udah dibilangin harus percaya dulu sama yang kelihatan. Baru bisa percaya sama yang nggak kelihatan. Kalau kalian nggak percaya ke saya berarti agamanya, imannya masih rendah. Gitu ya. Tapi kemarin ini saya dimarahin sama pendeta saya. Gara-gara ngefoto satu yang diguyur kan, di foto ada kelas ini atau kelas FITB lupa. Terus saya bilang sama Pak Pendeta di WA grup. Pak, saya juga bisa ngebaptis orang. Ditegur saya. Tapi saya jawab lagi, Pak, ini baptisannya bukan buat masuk surga, supaya nilai matematikanya bisa A. Pokoknya mah kalau Bapak Pendeta marah-marah itu dosa loh. Guru agama mah harus baik-baik. Kalau dosen-dosen ITB kejam. Ujian salah, minta ujian tambahan nggak dikasih, nggak. Gitu. Malah dimarahin. Oke. Masa sepotong kawat 1 dimensi, kawatnya hanya garis lurus aja gitu ya. Kawatnya tipis, garis lurus aja. Yang panjangnya sejauh X cm dari ujung kirinya, masanya segini. Coba ini rada nggak ketangkep kan ya. Jadi saya akan crop dan dijelaskan lewat tulisan tangan saya yang bagus. Kalian pokoknya udah sekian minggu harus bisa membaca tulisan saya. Karena makin lama tulisan saya makin jelek. Gara-gara DO dari kedokteran tulisan jadi jelek lah. Kawat gitu ya. Kita kasihlah ini titik 0 gitu ya. Supaya ada referensi. Kalau panjangnya sejauh X. Ini kata posisi X. Maka masa kawatnya itu, masanya saya pakai M, X pangkat 3 gitu ya.
Jadi kalau panjangnya 10, ya masanya 10 pangkat 3. Nah, coba kalau saya punya kawatnya, kawat emasnya sepanjang 10 gitu ya. Lebih untung dikasih 1 cm yang di kanan atau 1 cm yang di kiri? Gini, nggak nangkep lagi pertanyaannya, ngomong apa. Ini kawatnya, ini 1 cm di kiri, ini 1 cm di kanan. Untung mana kalau dikasih? Hah? Sama aja ya, 1 cm ya. Masanya gede mana? Sama. Sama. Coba, saya kalau punya kawat, saya mah bener atau saya salah nadanya gitu? Mau bener. Ini masanya berapa? 10 pangkat 3 kan? Kalau saya punya 9 cm, ini masanya berapa? Ini katakan saya sebut M10 ya. Ini M9, 9 kuadrat. Jadi yang 1 cm di sini masanya berapa? Hah? Ya kurang 1 lah. Kurang 1 aja nih tawar. 10 pangkat 3 dikurangi 9 pangkat 3 kan? Kalau 1 cm di sini berapa masanya? 1 pangkat 3 kan? Untung mana? Hah? Ini 1000 dikurangi berapa ya? 9 pangkat 3. Pokoknya mah lebih gede dari 1 lah hasilnya ya. Betul? Untung yang di kanan ya. Kenapa? Lebih berat kan? Rugi, lebih berat, bawahnya capek. Ya, untung yang di kanan ya. Kan emas dibelinya bukan berdasarkan panjangnya, tapi beratnya kan, masanya. Ini kenapa? Karena dia nggak homogen. Kalau homogen, seragam mau di mana aja. Kalau dipotong 1 cm ya beratnya sama itu. Ini nggak homogen dia. Kalau kawat gini, kalau homogen, matematiknya jadi gampang sekali. Nanti titik pusat masanya tinggal tengah-tengahnya dan lain-lain. Pokoknya jadi gampang. Kalau nggak homogen susah. Beda dengan manusia. Kalau homogen masalah gitu ya. Saya cinta sama dia gitu. Masalah itu kan. Kalau nggak homogen malah normal. Kalau di masalah benda-benda fisik terbalik. Yang homogen bikin mudah kita ngitungnya. Gitu ya. Terbalik. Jadi kalau yang homogen jadilah benda aja, jadi patung. Gak apa-apa cowok dengan cowok itu pelukan, tapi patung doang. Oke, sekarang balik ke sini. Jadi udah terbayangkan ya? Makin ke kanan rasanya makin rapat, makin padat, molekulnya makin berdekatan si emas. Si emas, bukan emas Jawa, emas bener, emas antam. Nah, gitu ya. Berapa rapat masanya pada posisi 3 cm? Rapat massa. Rapat massa itu satuannya apa ya? Berat dibagi, jangan volume, di sini panjang karena 1 dimensi. Kalau benda 2 dimensi gitu ya, XY kayak lembar kertas, massa itu berat dibagi satuan luas. Kalau kayak bola gitu, ya berat per satuan volume. Kalau di sini berat atau massa per satuan panjang, gitu ya. Rapat massa atau kerapatan atau apa ya, massa jenis gitu ya, namanya banyak. Nih, massa per satuan panjang. Massa, iya benar. Gitu ya. Tidak homogen tadi udah jelas. Udah dijelaskan?
masa ini udah tadi dari rumusnya, ini hanya memunculkan dikasih nama ininya sebagai fungsi dalam X. Nah, kita lihat. Saya menghitung rapat massa di titik 3 nih. Pada posisi 3. Sebenarnya tinggal turunan dari ini di titik 3. Kenapa? Kenapanya gini. Rapat massa itu tadi kan massa persatuan panjang. Jadi ini kalau ada 3, kenapa 3? Karena mau di posisi 3. Lihat sama 3 tambah delta X. Nah, rapat massa rata-rata adalah massanya ini yang pink dibagi panjangnya. Panjang massa yang pink berapa? Sama dengan massa 0 sampai 3 tambah delta X. Ini. Dikurangi massa yang 0 sampai 3, betul? Dibagi panjangnya. Nah, ini kan tadi rumus turunan. Jadi ini kalau yang ini kalau nggak pakai limit itu adalah rapat massa rata-rata antara ini dengan ini. Kalau rata-rata tuh antara 2 waktu. Kayak tadi kecepatan rata-rata antara 1 dengan 1 tambah sesuatu. Rapat massa rata-rata massa di titik 3 dengan 3 tambah sesuatu. Nah, tambahannya itu pengennya 0 supaya di titik 3 dengan titik 3 juga. Jadi delta X ini menuju 0. Nah, ini adalah muncul lagi turunan. Ya, sisanya sih ngitung limit aja. Ini tinggal masukkan fungsinya ini. Fungsi massanya. Masukkan. Mas mau meninggal nggak? Boleh mas, kayaknya stabil mas, sudah. Karunya si emasnya. Nggak apa-apa? Iyalah daripada ke kantor nanti dikerjain bos ya. Iya. Nah, kata bos, udah beres belum? Wah, masih diamati gitu. Sip atuh. Ditahan sih mas biar yakin lah ngeceknya ya. Oke. Begitu. Ya ini mah hitungan ya. Saya nggak hitung detail limitnya ya. Kan ngitung limit udah pada pinter. Tah ketemu 27. Oke. Sampai situ paham tidak? Oke. Ini kenapa dikasih gambar orang? Karena ini konsepnya keluarga saya ini. Bapak, ibu. Tapi ini anaknya, kalau anak saya 3-3-nya cewek. Dulu ada inisialnya di sini. Dimarahin sama istri saya. Ya karena ini saya Warsoma W. Istri saya Siska pakai C. WC. Aduh siah kerekam. Lebih celaka sama anak-anaknya. Ah jangan. Nanti pulang digebugin sapu saya. Tanya aja ke angkatan yang lebih tinggi. Cuma istri saya baru sadar, oh pantesan minta namanya itu supaya inisialnya gampang ya. Gitu. Oke. Berikutnya disajikan berbagai notasi turunan. Jadi turunan nulisnya bisa macam-macam. Maksudnya ya sama aja rumusnya tadi ya. Limit H mendekati 0, fx tambah H dikurangi fx dibagi H. Itu kalian udah, nanti kalau udah ngerjain soal-soal latihannya, udah harus hafal itu. Kepala nggak hafal, tangannya hafal. Ya. Limit H mendekati 0, fx tambah H min fx bagi H. Gitu. Ini saya mulut dan tangannya hafal. Kalau mikir dulu, lupa. Gitu ya. Pokoknya mesti sampai kayak naik sepeda. Kalau naik sepeda, kalau udah bisa kan nggak mikir dulu. Gimana dulu ya? Langsung aja gitu. Mikir-mikir dulu malah tiguling. Oke. F aksen tadi notasinya udah. Boleh juga notasinya gini. Kalau ini F bagusnya ini DF DX gitu ya. DY DX, DF DX sama aja lah. Tergantung di soalnya fungsinya F atau Y itu. Atau gini, ini mungkin agak baru di kalian.
Kenapa dimunculkan notasi ini? Karena di belakang nanti dipakai itu memudahkan gitu. Ini artinya F diturunkan ke X. Kadang ada yang malas nulisnya DF doang. Ini dianjurkan jangan dipakai, nggak jelas ini. Kalau nggak jelas kenapa tuh ditulis? Karena saya ngikuti buku teksnya, nanti baca buku teksnya ada notasi ini, di slide-nya nggak ada kan bingung. Kemudian kita lihat pengertian yang tadi udah di depan, yang ini ada titik X. Kalau tadi C ya, tadi di depan C, sekarang ganti X. Ini X tambah H. Kemudian kita hitung kemiringan garis tali busur, itu yang tanpa limit. Fx tambah H min Fx, itu yang tegak merah. Dibagi yang horizontal, yang hitam. Dilimitkan hanya mendekati 0, itu turunan. Bisa juga orang notasinya gini. Ini dia namakan X, ini dia namakan T. Nggak harus T ya, mau P juga boleh, mau A juga boleh, mau O juga boleh. Tapi O nanti dianggap 0, jangan O. Yang jangan dipakai tuh O dan W. O itu nanti dianggap 0, W itu nama saya, nggak boleh. Kalau pakai W di ujian, pokoknya dipotong nilai. Ya. Huruf D juga jangan. Nanti D dengan O, wah DO. Tapi tenang, ITB itu nggak pernah mendeo mahasiswa. Yang ada kalau IPK-nya setahun di bawah, 2 tahun nggak lulus TPB, paling sama ITB disuruh bikin surat pengunduran diri. Gitu ya. Ya, nggak pernah ada yang DO. Dan saringannya di tingkat 1 tuh ketat. Supaya kalau memang nggak bisa ngikuti, masih bisa pindah. Gitu ya. Nanti kalau di sini dapat nilai matematikanya, dapat D atau E, pindah ke universitas. Jangan disebutin gitu. Jadi B nantilah, percaya. Dan saringannya kenapa di tingkat 1 ketat? Supaya kalian kalau pindah universitas masih muda. Coba kalau udah tingkat 4 gitu pindah kan, waduh berabe kan. Jadi biasanya udah lolos tingkat 1, tingkat 2, 3, 4 mah lancar. Dan aturannya nggak seketat tingkat 1. Tingkat 1 saringannya berat. Jadi cepat-cepat lulus dari TPB, tahap paling bahagia. Karena nggak ada dosen yang gini di tingkat 2 nanti. Semua lurus gitu. Oke. Kalau ini X, ini T, ya intinya adalah perbedaan nilai Y di sini dengan di sini, Ft min Fx dibagi, ini beda panjangnya T kurang X gitu ya. Jadi jangan bingung kok ini dan ini. Kalau dilihat hanya rumusnya, kelihatan beda sekali. Yang kiri B, yang kanan kuda. Beda ya. Tapi sebenarnya makna matematiknya kan sama dengan melihat grafik ini. Begitu. Bisa juga ini si Leibniz, nggak tahu lah bacanya Leibniz kali. Nah, udah pastilah orang-orang Jerman atau Austria atau gitulah. Orang-orang di daerah situ namanya aneh-aneh. Itu notasinya dia kasih ini X tambah delta X. Kemudian perbedaan tingginya dia namakan delta Y, yang ini delta X. Jadi intinya sama aja dengan yang ini. Cuma pembagiannya delta Y bagi delta X. Oh ini kelebihan kurung. Nggak ada kurung ini ya. Harusnya nggak pakai kurung. Saya tandai dulu. Buat direvisi. Nggak pakai kurung. Oke. Nah limit ini dia notasikan hasilnya dy dx. Untuk sementara ini dy dx jangan dianggap pembagian. Ya notasi aja dy dx itu. Tapi nanti ke belakang sebenarnya ada makna pembagian di situ. Oke, ini notasi-notasi. Intinya sama aja rumus turunannya yang tadi. Cuma kan di soal bervariasi. Ada yang bikin soal pengen pakai notasi ini. Ada yang pakai notasi ini. Gitu ya. Jangan diapalin. Bukan puisi.
Ditutup saya suruh nyebutin yang tadi satu-satu juga lupa. Padahal tiap tahun saya itu ya. Tapi nanti ngerjakan soal, di soal muncul kalimatnya kita tahu gitu ya. Setelah beberapa kali. Bila ini rumus, nggak dibuktikannya. Kuliah kita nggak membuktikan rumus. Kuliah kita nanti menggunakan rumusnya. Teorema. Bila f turunan itu ada di titik C, maka F itu pasti continue di C. Ini tulisan apa ini? Ini teh maksudnya mau munculin huruf tebal. Huruf miring, text slanted, text SL tuh. Cuma saya lupa backslash-nya. Ya, pokoknya kita buktikan. Nggak mau. Yang penting maknanya. Nah, ini nih. Bila turunannya ada, dia continue. Percaya aja ya. Nggak saya buktikan ya. Kalian juga benci dengan bukti-bukti mungkin. Kecuali anak MIPA, matematik lebih-lebih lagi. Kalau ngajar di MIPA saya buktikan. Kalau bukan MIPA nggak usah lah. Gitu ya. Maknanya yang penting gini. Kepaksa nulis. Kalau ngomong aja gitu, kayak bahasa Spanyol nggak ngerti. Gini. Kalau tintanya nggak keluar lagi nih bolpen. Caranya dibuka baterainya, pasangin lagi. Cuk, pasang lagi. Gara-gara laptopnya Microsoft, bolpennya Asus, dapat nemu. Nggak jalan. Ya, kalau yang Microsoft saya punya ini yang aslinya lebih mantap ini. Yang aslinya. Apa tadi? Jadi lupa sialan. Oh, kalau punya turunan. Kalau ini mah tebal mung nggak jadi. Harus nipisin itu. F aksen C ada, maka fx continue di C ya. Itu mah fakta yang ada buktinya, diterima dengan hati gembira. Kok malah sedih mukanya? Disuruh terima dengan hati gembira. Sekarang saya mau menunjukkan kebalikannya nggak berlaku. Coba lihat ini fungsi ini. Fx sama dengan mutlak x. Gambarnya gimana? Coba gambar di udara. Udah pada benar. Huruf V di 0 puncaknya. Coba digambar dulu. Mesti banyak latihan ngegambar saya. Karena biasanya ngegambar dulu sama ibu guru SD dikasih 5. Jadi susah ngegambar saya kalau dikasih 5. Coba dulu dikasih 10. Mungkin sekarang jago gambar. Nah ini. Continue nggak? Continue nyambung ya. Continue tuh ya limit fungsi sama dengan nilai fungsi di titik itu. Jangan lupa continue itu nilai limit sama dengan nilai fungsinya. Kalau dari grafik nyambung terus. Continue, sangat continue. Ini ya. Jelas gitu ya. Continue gitu. Punya continue di semua bilangan ya. Di semua bilangan real. X-nya berapapun continue dia. Di 0 dia garis singgungnya yang mana? Kalau dibikin garis singgungnya. Garis singgungnya. Apakah sumbu X? Garis singgungnya di 0? Ini juga bisa kan? Ini juga nyinggung tuh. Ini nyinggung. Ini nyinggung. Gung, belendung gitu ya. Nah, supaya tahu persis, makanya kalau gambar sebenarnya bisa rancu.
Kita akan hitung pakai rumus kemiringan garis singgungnya. Kemiringan garis singgungnya adalah F aksen di 0, betul? Itu kan kemiringan garis singgung tadi di depan. Sama dengan limit H mendekati 0, F 0 tambah H min F 0 dibagi H, gitu? Salah. Delta X ya. Gitu, betul? Ini benar nggak? Yang tadi yang betul. Sama aja ya. Sama aja notasinya. Jadi saya kembalikan delta X nulisnya susah, ganti H lagi. Diketawain. Sengaja supaya kalian notasi itu boleh diganti-ganti itu. Maknanya yang penting. Gitu. Oke, saya hitung ini. Limit H mendekati 0. F0 tambah H berarti ini fungsinya ini. Mutlak 0 tambah H ya mutlak H gitu ya. F0 betul-betul nilai fungsi di 0. Sama dengan limit H mendekati 0 mutlak H dibagi H. Dicoret boleh? Ya nggak boleh, harga mutlak harus dibuka dulu. Enak aja dicoret, nanti tinggal pagar dibagi 1 sama dengan pagar gitu. Nggak bisa. Kita lihat H itu mutlak H itu sama dengan min H kalau H-nya kecil 0. 0-nya masukin di situ nggak apa-apa. H-nya besar 0. Sama dengannya boleh masuk ke atas, boleh masuk ke bawah. Karena min 0 sama 0 sama aja. Nah, kita lihat ini. Di 0 yang di sini berlakunya min H. Yang di kanan berlakunya H. Berarti saya harus ngitung pakai limit kiri kanan. Karena kalau mutlak dibuka, bisa ini, bisa ini. Nah, jadi saya hitung dulu. Turunan di 0. Nah, untuk turunan kiri, notasinya ini aja kasih. Kayak limit kiri. Saya mau ngitung ini sebenarnya. Limit H menuju 0 kiri dulu. Ya, turunan kiri kasih aja bawahnya gitu. Ini kan limit kiri, tapi bentuk turunan, bukan limit fungsi. Kasih aja ini minus gitu. Itu menyatakan turunan kiri. Limit H mendekati 0 kiri. Kalau dari kiri tadi pakai ini kan, dibuka. Gitu. Hasilnya min 1 setelah dicoret kan. Nah, kalau dia udah nggak mungkin ngantuk, duduknya aja. Mau diajak berkelahi itu layar. Turunan kanan di 0. Limit kanan. Sama dengan langsung buka kan ya? Nah, dengan demikian F aksen 0 tidak ada. Jadi kemiringan garis singgungnya tidak ada di sini. Garis singgungnya nggak ada. Mutlak X itu di 0 nggak punya garis singgung. Kemiringannya nggak ada kok. Dia mah eling terus. Nggak miring-miring. Jadi ini menunjukkan fungsi yang kontinu di 0, di C, C-nya 0. Belum tentu turunannya ada. Jadi kebalikan rumus ini nggak benar ya. Kalau kontinu, turunannya bisa nggak ada. Bisa juga ada ya. Tapi nggak dijamin. Kalau nggak dijamin ya artinya nggak berlaku. Oke, masuk lagi ke slide-nya. Oh, ini udah. Aduh, tadi ngapain saya nulis ya? Tinggal klik gitu yang hijau keluar. Nah, yang berlaku itu kontrapositifnya atau yang ekuivalen dengan dia. Ini saya jelaskan lagi lewat tulisan. Di SMA ada kan kalau JKP, jangan hijau terus. Nanti disuruh hijau terus. Habis tinta hijaunya, ganti tinta biru.
Jika P maka Q. Belajar implikasi gitu ya. Yang setara dengan ini apa? Jika tidak Q maka tidak P gitu. Masih ingat nggak? Kalau nggak ingat berarti hilang ingatan. Nah, tadi saya punya jika, alah kok jadi jila. Jika F aksen C ada, tadi yang berlaku maka F kontinu di C gitu ya. Ya, yang bawahnya, yang ekivalensinya ini apa? Jika apa? Jika F tidak kontinu di C, maka F aksen C tidak ada. Ya. Kalau turunannya ada, fungsinya kontinu. Kalau fungsinya tidak kontinu, pasti nggak punya turunan. Gitu ya. Kalau nggak punya istri, nggak punya turunan. Nggak betul juga itu mah. Nggak punya istri, anaknya banyak di mana-mana. Oke. Nggak pas. Jangan dilihatin, saya kalau dilihatin cewek gugup, nanti nulisnya gemeteran. Ini saya udah 60 lebih sedikit, tapi jiwanya masih 25. Kalau dilihat cewek jadi gemeter. Malah lihat ini si Neng. Gitu ya. Oke. Nah, ini teksnya udah dijelaskan tadi lewat tulisan. Jadi kita lihat contoh yang di bawah. Di fungsi yang merah, di A kontinu nggak? Ya, di A punya turunan nggak? Nggak kontinu, pasti nggak punya turunan. Di titik ini yang ditunjuk sama telunjuk saya saat ini. Bukan telunjuk saya, telunjuk si pointer. Kontinu nggak? Nah, di titik B. Di titik B punya turunan nggak? Hah? Apa? Punya turunan? Punya atau tidak? Belum tentu. Nah, saya akan bilangin di yang tajam-tajam gitu, itu sifatnya kayak di mutlak tadi, nggak punya turunan. Jadi kalau ada grafik yang tajam-tajam, bentuk segitiga atau kurva lebih tajam lagi, itu nggak punya turunan. Kontinu ya, fungsinya menyambung, gitu ya. Nah, di C kontinu nggak? Oh ya udah kontinu. Punya turunan nggak? Intuitif, punya garis singgung nggak? Punya tunggal kan? Ya harus dihitung kalau fungsinya diberikan. Di titik D punya kontinu dan punya turunan. Di titik E kontinu aja udah enggak, boro-boro punya turunan gitu ya. Di titik B kontinu tapi juga nggak punya turunan. Udah paham? Soalnya kalau gambarnya paham itu ketemu soal jadi ingat gitu polanya. Nah, kenapa si baju merah pusing? Sok nanya ke saya kalau pusing. Tapi nanya teman juga boleh. Kemarin kan tutorial sama Mas Robi ya lebih jelas kan? Kalau sama yang muda-muda itu lebih jelas. Nanti disurvei kalau kata mahasiswa enak, si Mas Robi ditugaskan ngajar. Tapi nggak dikasih honor. Tapi hati-hati loh, Mas Robi itu orang analisis di matematik. Orang matematik murni. Kalau di buku Harry Potter kan matematik yang murni-murni itu kelompok Slytherin. Kelompok penjahat. Kalau saya kelompok berdarah lumpur. Oke, rumus-rumusnya ini.
Hari ini kita sampai sini, saya akan buktikan beberapa. Yang ini aja ya, saya buktikan. Nanti setelah dari sini, kalau ngitung turunan, jangan pakai limit H menuju 0 dari ini lagi, panjang kan? X pangkat 4, ya 4X pangkat 3 aja, pakai rumus ini. Gitu ya. Cuma rumus ini tuh sebenarnya satu persatu dibuktikan dulu. Nah, saya akan buktikan sampai 10 menit lagi gitu ya. Karena jam 11 ada kuliah lagi. Nah. Oke, saya akan buktikan yang ini dulu, nomor 3. Kenapa enggak nomor 1 atau nomor 2 dulu? Karena ini unyeng-unyengnya ada 3. Ini kulincirnya. Jadi nomor 3 dulu. Ah, tenang aja, dia kalau ngeliatin saya mah enggak gugup saya. Itu kalau yang cewek lu ngeliatin, lu pusing, gemeter. Gitu ya. Lagi nyari yang ngantuk, mana ya? Dia ngantuk lagi ya? Kirain lagi gini tidur, pura-pura baca itu. Oke, kita buka ini. Oh ya, ini memerlukan pengetahuan ini. Untuk membuktikan itu, kalian kenal nggak yang dinamakan segitiga Pascal yang kayak gini di SMA? Kalau nggak kenal ya, hari ini dikenalkan dan saya nggak akan buktikan rumusnya. Dibuktikannya pakai induksi matematik. A tambah B pangkat N itu sama dengan CN0 kombinasi, rumus kombinasi, nanti saya jelaskan C-nya itu A pangkat N, B pangkat 0. Tambah, ini 0 sama A sama aja, 0. CN1, A pangkat N-nya dikurangi 1, B-nya pangkat 1. Tambah CN2, A pangkatnya N-2, B pangkat 2. Terus sampai CNN. CNN di Amerika. Tapi di Indonesia sekarang juga ada CNN. A pangkat N-N jadi 0 ya. Atasnya N-N kalau CNN. B pangkat N. Dengan CIJ itu artinya apa? Tahu nggak rumus kombinasi? Yang pakai faktorial? I faktorial dibagi apa? I kurangi J faktorial kali J faktorial ya. Gitu. Contoh C24 sama dengan 4 faktorial. Jangan ini 5, ini 3 gitu ya. 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3, 2 faktorial kali 3 faktorial gitu ya. Ya kebalik sama aja lah nulis bawahnya. Coba hitung. C99 1000. Yang gede itu di atas, tulisnya di bawah. Oh ini terbalik, betul. Kalau ini nggak boleh, notasi ini nggak boleh. Kalau kirain terbalik ininya. 5 berapa tadi? 3. 998 lah ya. Berarti ini 1000 faktorial. Kalkulator aja nggak bisa ngitung itu. 2 faktorial 998 faktorial ya. Betul? Cilaka kalau ngitung gini kan, angkanya gede. Nah, ngitungnya ini bisa ini dan ini, hasilnya berapa? 1000 kali 999 kan? Yang atas. Bawahnya 2. Tuh? Nggak diperlukan sebenarnya, tapi saya tambahkan ini di kuliah ini. Sebenarnya kalau mau menghitung ini, kali berapa misalkan 995 atau
5 itu ya. Sebenarnya tinggal ngitung gini. 1000 kali 999 kali 998 5 biji. 997 996 yang bawahnya tinggal 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai 5. Kalau nggak percaya rumuskan kayak gini dulu, nanti bisa dicoret-coret. Tapi udah nggak perlu itu. Pokoknya yang penting rumus kombinasinya dulu. Dan ingat 0 faktorial itu didefinisikan 1 ya. Oke, ini akan saya pakai. Aduh, tinggal 5 menit lagi, cilaka. Tapi untung internetnya stabil. Siap-siap kuis online, tapi yang kedua aja online karena yang ke satu udah dibikin sebagian. Nanti online lebih susah nyontek loh. Nanti soalnya berparameter, angkanya beda-beda, soalnya diacak. Jadi kalau ada 4 soal, di sini muncul soal nomor 1, di situ mah nomor 2, di situ mah mungkin nomor 3. Itu munculnya beda-beda dan ngerjakannya nggak bisa mundur. Kalau udah dijawab, submit, muncul soal berikutnya. Jadi kalau mau nyontek ke temennya, udah beda soalnya. Itu mah kuda, ini embe, ini sapi, gitu. Gitu ya. Kalau mau nyontek atau temennya mau ngasih tahu dulu, nggak cukup waktunya pasti. Nah gitu ya. Memudahkan dosennya, tapi bikin soalnya setengah mati lah, udah setengah mati gitu. Bikin soal yang diacak itu dengan ya aturan-aturan yang ketat. Oke, buktinya saya agak cepat ini 3 menitan lagi selesai. Turunan di titik X ini udah muncul berkali-kali, nanti ketemu kuliah berikutnya lupa lagi kita. f aksen X adalah limit ini. Masukkan fx-nya X pangkat N kan? Ya. Itu mikir dulu dia. Paham nggak? Fx-nya X pangkat N yang mau diturunin. Jadi ini X tambah H tambah pangkat N kan? Dikurangi X pangkat N, ini fx-nya dibagi H. Ini saya uraikan pakai yang tadi barusan dijelaskan. Cn0, ini Cn1, ini, dan terus sampai di sini Cnn. Dikurangi yang ini. Gitu? Dibagi H. Nah, ngitung CNM tuh bisa gini, tapi udah biarin aja dulu. Ini nggak usah dilihat. Jangan dibilang jangan dilihat, malah diliatin. Cn0 kalau dihitung itu hasilnya 1. Ya, pakai rumus tadi. Yang kombinasi yang barusan saya jelaskan ini. Hasilnya akan 1. Gitu. Cn1, Cn2 dan seterusnya saya biarin. Cnn juga hasilnya akan 1. Nggak percaya matanya burem. Nggak percaya ya, tunjukin yang Cnn. Cnn sama dengan N faktorial dibagi N kurangi N. 0 faktorial kali N faktorial gitu kan? Coret 0 faktorial 1. Oh, dah. Oke. Kumaha ini teh? Bingung saya. Oh, CNN-nya nggak dihitung, biarin aja. Ya. Betul ya? Dari sini betul nggak? Ininya dibikin jadi 1. Kemudian ini dengan ini habis. Dengan pengurang yang ini tadi. Tinggal yang tengahnya aja ini. Tulis ulang. Cn1 kita hitung. Cn1. Cn1 sama dengan N faktorial dibagi N min 1 faktorial kali 1 faktorial. Sama dengan berapa? Hah? N. Bingung kan, Neng? Kenapa jadi N? Bingung ya? Nah, supaya nggak bingung sih, Neng mah harus dijelasin. Kalau cowok yang nggak bingung ya biarin aja. Ini kan N faktorial tuh sama dengan 1 kali 2 kali 3 sampai kali N. Betul? N min 1 faktorial tuh 1 kali 2 kali 3 sampai kali N min 1. Betul? Coret.
Red, sampai yang di sini coret dengan ini, tinggal N saja. Udah paham? Bingung kene? Masih bingung? Oke. Ini tadi belum ditulis satunya, ya biarin aja. Oke, ini dibagi H, semua H-nya dicoret. Ini H-nya habis, yang ini tinggal H pangkat 1, yang di sini terakhir tinggal H pangkat N-1. Nah, ini nggak ada masalah limitnya, masukkannya nilainya hanya 0. Tinggal ini CN1 tadi sama dengan N. Nah, jadi turunan dari X pangkat N dihitung, ketemunya ini. Lain kali tinggal pakai rumusnya. Begitulah cerita kita hari ini.